Karyanya dulu. Maaf ya teman-teman, tadi ada kendala jadi kita mulai ulang. Halo Kak Ralin, sambil nunggu Kak Rian dulu nih. Halo, ada Kak Erik, ada Kak Zu juga. Terima kasih Kak. Nah, Kak Riannya udah join, kita undang dulu. Halo Kak, jadi gimana suara Ulun sudah jelas Kak? Ya, jelas. Suaraku gimana? Iya, jelas. Sudah jelas Kak. Oke. Em, udah jam 3, kita mulai aja ya Kak. Baik, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang, menjelang sore. Jadi di sini saya Melati Karma Lydia Putri dari Divisi Blogger Duta Damai Kalimantan Selatan, dan partner perbandingan kita hari ini ada Kak Rian dari divisi yang sama-sama Melati juga dari Divisi Blogger. Bisa disapa dulu Kak buat penonton yang nonton nih. Ya. Halo teman-teman semua. Jadi nama aku Rian. Aku salah satu dari anggota Duta Damai Kalimantan Selatan bidang blogger. Sebelumnya Mela mau jelasin dulu nih Kak tentang apa yang kita lakukan hari ini. Jadi hari ini itu kita sedang di program bermakmuran, yang mana ini tuh program yang dilakukan oleh anggota Duta Damai setiap minggu. Nah, jadi topiknya tuh ada macam-macam. Kalau hari ini nih spesial banget, spesial kayak teman-teman yang lagi nonton. Nah, apa sih topiknya? Seperti yang kalau udah baca judul di live ini dan juga judul poster, yaitu mengekspresikan gagasan melalui tulisan. Nah, keren banget gak sih Kak topiknya hari ini? Topik yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Iya. Nah, ini tuh topiknya mungkin kayak worth it banget ya, apalagi buat kaum milenial nih yang kadang kayak bingung tuh buat apa sih buat nulis gitu. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing aja nih nanti di sini buat topik hari ini. Nah, jadi buat teman-teman nih yang penasaran gimana sih biar kita bisa mengekspresikan gagasan melalui tulisan itu, simak aja sampai selesai pembicaraan ini. Santai aja, bisa sambil rebahan, kayak sambil minum, makan. Yang penting kita santai aja di sini ya nggak Karyan? Iya, betul sekali. Nah Kak, izin dulu Kak, Mela mau jelasin dulu nih soal Duta Damai. Siapa tahu ada teman-teman yang kepo, apa sih Duta Damai itu gitu. Jadi, Duta Damai Kalimantan Selatan itu adalah sebuah komunitas yang menyerukan aksi damai di dunia maya. Gimana caranya nih? Jadi kita itu pakai cara yang bisa terbilang unik, sama itu cocok sama kaum milenial. Nah, yaitu kita itu mempromosikan dan menyerukan narasi perdamaian dalam bentuk tulisan, desain grafis, video, serta juga webinar ataupun perbincangan daring. Nah, for your information ya, informasi buat teman-teman, Duta Damai itu punya 3 bidang atau 3 divisi. Yang pertama ada divisi blogger, kemudian ada divisi DKV, ini desain komunikasi visual, selanjutnya ada divisi IT. Nah, kayak Mela sama Karian ini bidangnya blogger, yang mana membahas soal tulisan dan juga bikin tulisan tiap bulan. Nah,
Mungkin teman-teman juga ada yang nanya, Duta Damai itu ngapain aja sih? Jadi kita tuh kayak yang tadi dibilang, kita tuh bikin konten di media sosial, yang mana 3 divisi atau 3 bidang tadi tuh berkolaborasi untuk menciptakan konten-konten. Yang mana itu tuh kita tuh bisa dibilang ya, turut serta dalam penanggulangan terorisme serta radikalisme. Yang mana konten-konten itu tidak memuat unsur sara dan juga yang mengundang perpecahan tentunya. Jadi kenapa sih Duta Damai itu memilih aksi untuk menyerukan di media sosial gitu? Jawabannya adalah seperti yang kita tahu bahwa sekarang kita ada di era revolusi industri 4.0 atau era digital yang mendominasi, yang mana tentunya banyak dong kaum milenial yang menggunakan media sosial gitu untuk kayak sekedar untuk apa sih namanya yang kayak hiburan atau mencari informasi. Jadi kita di sini tuh kayak menggunakan kesempatan itu gitu. Nah, jadi terjawab dong ya pada teman-teman yang bingung apa sih Duta Damai Dunia Maya itu. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman yang pengen dapat informasi mengenai Duta Damai dan juga informasi mengenai dunia, karena kita juga menyediakan banyak informasi lain, bisa cek aja Instagram atau Twitter, username-nya sama, @dutadamai_kalsel. Kemudian juga jangan lupa untuk cek website kita di dutadamaikalimantanselatan.id serta YouTube-nya search aja Duta Damai Kalsel, langsung muncul kok. Nah, sekarang tanpa banyak basa-basi, kita langsung mulai ke pembahasan aja nih. Sebelumnya kita tanya dulu nih sama Kak Rian. Kira-kira Kak Rian tuh punya kendala nggak dalam mengekspresikan gagasan waktu nulis nih, Kak? Oke, baik. Nah, jadi sebelum aku mulai menjawab, jadi teman-teman kita ini masih ada di program Bapandiran ya, Bapak Pandiran. Oke, apakah suara aku jelas nanti? Iya, jelas, Kak. Oke. Kalau kita berbicara tentang menulis, tentang dunia menulis, tentu itu adalah suatu hal kalau bagi aku, misal bersatu seorang mahasiswa merupakan ini satu kewajiban. Karena apa? Karena kita ambil contoh aja. Setiap akhir semester, misal kita mau lulus kuliah, pasti kita menemui yang namanya skripsian, bikin jurnal. Dan itu kalau kita nggak bisa atau misalnya nggak memiliki skill menulis, tentu kesulitan dalam mengerjakannya. Jadi menulis ini salah satu hal yang menjadi penting, yang harus setidaknya kita menguasai jasa-jasa menulis. Nah, mengenai pertanyaan lain, apa sih kendala kita dalam menulis? Sebenarnya gini, kendala kita menulis itu adalah ketika kita tidak, untuk kita masih belum mencintai tulisan itu sendiri. Ketika kita belum mencintai menulis, oke, bentar. Itu katanya suaranya bergema katanya. Oke, kita tes lagi ya. Oke, siap. Aku lanjut ya. Nah, jadi ketika kita menulis dan kendala yang utama yang kita temui itu yang pertama itu adalah karena kita belum mencintai yang namanya menulis. Jadi bagi teman-teman nih misalnya pengen banget memulai menulis tapi nggak punya skill, kalian adalah lakukan saja ketika kalian ingin menulis. Tapi ada beberapa tips teman-teman dari aku. Dan mungkin ini sharing juga dari aku. Pertama itu adalah ketika kita ingin terjun dalam menulis, jangan pernah lupakan membaca. Jadi jangan pernah kalian ketika ingin menulis tetapi tidak membaca ataupun menambah literasi kosakata kalian. Karena apa? Ketika kalian kekurangan kosakata ataupun kalimat, maka kalian akan kebingungan dalam memulai satu tulisan. Jadi sebenarnya ketika kita ingin memulai menulis itu, kalau apa ya, bisa aku bilang itu gampang-gampang susah. Gampangnya adalah ketika kita sudah bisa, kita sudah banyak literasi, tentu itu akan memulainya itu mudah. Tetapi ketika kita kesulitan,
itu mungkin karena pembendaharaan kata kita itu kurang. Nah, kendala menulis yang sering aku temui itu adalah ketika kita misal ingin mengangkat suatu tulisan, anggaplah tulisan artikel misalnya, atau misalnya esai. Kesulitan utama itu adalah menemukan topik permasalahan yang ingin diangkat. Jadi, contohnya seperti teman-teman nih, misalnya pengen mengerjakan skripsi, tetapi bingung ketika dosen nyuruh kalian cari judul dulu, atau misalnya kalian cari permasalahan skripsi dulu. Tapi banyak sekali mahasiswa dari satu angkatan misalnya, aku yakin 50%-nya itu kebingungan mencari permasalahan ataupun judul. Itu karena apa? Karena kadang mereka itu terlalu berpatokan dengan karya orang lain, sehingga ketika anggaplah karya orang lain itu sudah segini gitu levelnya, sedangkan menulis kita baru segini, sehingga kita kebingungan dalam menentukan ide gagasan. Nah, cara mudahnya adalah kita bisa menemukan gagasan atau permasalahan itu yang ada di sekitar kita. Kenapa yang ada di sekitar kita yang perlu kita angkat? Karena itu memudahkan kita dalam menyusun ataupun misalnya ingin melakukan penelitian langsung ke lapangan, ataupun misalnya kita ingin wawancara langsung dengan masyarakat. Sehingga apa? Permasalahan yang ada di sekitar kita itu adalah salah satu solusi dalam mengatasi kendala yang sering ditemui penulis dalam mengangkat permasalahan tulisan. Oke, Melati, silahkan, monggo. Benar banget nih apa yang disampaikan sama Karian tadi. Kalau dari Mela juga kayak gitu, Kak. Kayak kadang terlalu terpaku tuh sama tulisan orang. Jadi kayak, gak pede gitu buat nulis sendiri. Nah, terus ada tambahan juga nih dari Mela. Kalau Mela sendiri gitu, tiap ada ide ya, itu tuh kayak harus ditulisin gitu. Kalau kita kadang, kan ada masanya kita tuh males nulis ya, Kak. Kalau tips dari Mela nih, tips tambahan. Kalau kita tuh males nulis, kalau dapat ide itu kayak direkam aja, rekam suara kita, terus kayak kita tuh kayak cerita gitu, Kak, cerita sendiri ide kita tuh apa, kayak diceritain misalnya hari ini tuh aku ketemu apa gitu, diceritain, terus nanti suatu saat kita tuh bakal bongkar ide kita itu dan kita kemas dalam bentuk tulisan. Kalau Mela sih begitu, Kak, biasanya untuk nulis kalau memang saat itu nggak bisa langsung bikin tulisan yang bagus gitu. Melati suka menulis itu sejak kapan? Kalau dari Ul sendiri, Kak, suka nulis itu waktu SD ya, Kak. Karena waktu itu tuh zaman-zamannya ada fanpage Facebook gitu ya, kayak mana banyak komunitas nulis gitu. Nah, jadi kayak nulis cerita-cerita itu aja sih, Kak, kalau dulu. Kalau Karian sendiri, kayak udah berapa tahun nih suka nulisnya gitu, Kak? Ya, nah jadi gini ya, aku itu sebenarnya dalam CV misalnya atau biodata ataupun ketika sekolah ditanya hobimu apa, aku pasti menulisnya adalah hobiku menulis gitu. Padahal waktu sekolah itu jarang sekali nulis, karena sebenarnya yaitu minat menulisnya itu aku masih kurang. Cuman memulai menulis itu ketika aku kuliah semester 4 sih. Jadi memang benar-benar terjun ke dunia menulis itu semester 4. Jadi kebetulan semester 2 aku ikut di salah satu lembaga pes mahasiswa di kampus. Jadi di lembaga pes mahasiswa itu kita dilatih untuk belajar. Tapi di sini kita dilatih untuk belajar menulis berita. Artinya masih dalam satu genre tulisan, misalnya berita atau fitur atau sejenis artikel gitu. Jadi belum lebih ke karya tulis ilmiah, esai itu masih belum. Aku belum mengenal yang namanya karya tulis ilmiah. Nah, terus sekitar semester 5, kalau tidak salah ya semester 5, aku ikut salah satu Duta Damai ini kan, ikut mendaftar Duta Damai. Jadi sebenarnya kalau berbicara Duta Damai, mungkin aku ini salah satu orang yang mendaftar itu kayak gimana ya? Aku sih mendaftarnya itu ketika perpanjangan Duta Damai gitu. Jadi perpanjang pendaftaran baru daftar. Karena awal-awal Duta Damai ada di Kalimantan Selatan itu kan 2017, dan kebetulan aku angkatan 2017. Kalau Melati kan angkatan 2020 ya. Nah, jadi ketika mendaftar Duta Damai kemarin itu karena ada perpanjangan, aku pikir kayaknya ini kesempatan kedua gitu. Karena ketika informasi pertama aku dapatkan, aku masih belum tertarik ikut Duta Damai.
Nah, jadi ketika aku daftar Duta Damai, itu kan ada 3 pilihan itu. Ada blogger, IT, sama di kafe. Nah, kalau IT kayaknya aku nggak mungkin, kayak karena aku nggak punya skill. Terus juga kalau di kafe juga nggak ada skill sama sekali. Akhirnya aku memilih untuk mendaftar blogger karena di sana kan blogger itu adalah khusus untuk orang-orang yang suka menulis. Nah, namun di sana masih skill menulis aku masih awam gitu, masih di bawah lah rata-rata gitu. Jadi asal ikut aja. Nah, kebetulan saat itu lolos gitu Duta Damai, kami ada 60 peserta finalis untuk Kota Banjarmasin. Jadi alhamdulillah lolos. Nah, mengikuti pelatihan Duta Damai ini. Jadi ketika kita menjadi bagian Duta Damai, kita juga pasti memposting, terutama anak blogger nih, kan melatih anak blogger juga. Pasti tahu bahwa setiap bulan kita ada tema khusus yang harus kita bikin konten. Nah, di situ kita nulis setiap minggu, misalnya 1 minggu 1 tulisan atau 2 tulisan. Jadi lama-lama semakin terasa gitu. Walaupun awalnya tulisan kita itu bisa dibilang, kalau aku review kembali tulisan aku yang dulu, kan file-file yang dulu, aku bilang, kok tulisanku kayak gini ya dulu gitu. Kayak, bukan jelek sih, tapi misalnya masih ada yang kurang segala macam gitu. Tapi dari situ kita belajar menulis kita itu makin bagus. Karena kan yang pasti kita juga bisa nih menemukan kalimat-kalimat yang lebih keren gitu dan kekinian gitu. Ya, mungkin itu sih dari awal aku suka menulis itu dari situ. Bilang sedikit banyaknya Duta Damai itu berkontribusi ya Kak dalam pengalaman menulis Kakak. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Erik. Nanya dong, menurut kalian apakah membaca masih banyak dilakukan? Soalnya sekarang banyak berita yang setengah-setengah dalam mengasihkan infonya. Apa ini pertanyaan yang bagus? Buat teman-teman yang mau nanya juga bisa langsung tulis aja di kolom chat. Nah, sebelumnya dari Kak Rian dulu nih, kira-kira mau jawab gak Kak? Tentang pertanyaan Oke, sudah aku baca. Iya, jadi pertanyaan dari Erik ya. Jadi gini, apakah sekarang itu masih orang relevan gitu untuk membaca? Sedangkan membaca tadi kan aku bilang salah satu sumber untuk memperbanyak kosakata atau kalimat dalam mempermudah kita dalam menulis. Nah, memang saat ini aku akui ya, minat baca orang itu menurun gitu. Kan memang dari dulu minat baca masyarakat Indonesia itu nggak bagus-bagus amat. Nah, namun ketika kita disuruh, jadi mungkin aku pribadi ya juga, ketika kita disuruh membaca, misalnya membaca jurnal atau membaca komentar netizen, pasti banyak yang suka lebih membaca komentar netizen, ya kan? Membaca komentar orang di Instagram atau Facebook itu kadang kita setengah jam itu kayak nggak berasa gitu, apalagi komentar-komentar yang perang netizen gitu, kan seru. Dibanding kita membaca misalnya jurnal atau artikel ilmiah yang lebih kayak keilmiahan, itu kayaknya lebih membosankan gitu. Nah, namun di sini adalah menyangkut pertanyaan Eric juga, bahwa banyak berita ataupun artikel yang memposting sesuatu hal itu kayak setengah atau kayak nanggung gitu, sehingga membuat perspektif yang berbeda, sudut pandang yang lebih gitu untuk si orang yang membaca. Nah, sebenarnya jadi gini, yang kita lakukan ketika kita memang benar-benar ingin membaca itu menurut aku, pertama adalah kita harus membaca di website yang memang benar-benar apa ya, website yang real atau website yang bukan abal-abal. Misalnya nih situs-situs yang sudah yang sudah dipakai orang banyak sehingga kepercayaannya itu valid gitu. Nah, jadi kurasa berita-berita ataupun artikel yang di-upload dari situs itu tentu itu akan menjadi bahan bacaan yang bagus untuk kita gitu. Karena apa? Karena biasanya lewat bahan bacaan itulah kita mendapatkan kosakata baru gitu. Ya, kalau Melati gimana? Dari ulun pribadi itu kalau kita tuh baca berita ya Kak, kayak kita tuh nggak boleh baca dari satu sumber aja, kita tuh harus observasi dari sumber lain juga, karena seperti yang kita tahu zaman sekarang itu semua orang bisa mengakses digital dengan mudah, karena nggak semua info di media sosial itu bisa kita telan bulat. Jadi kita sebagai pembaca juga harus bijak gitu Kak, buat melihat berita tersebut. Kayak berita yang setengah-setengah tuh biasanya ya itu sih menimbulkan kontroversial. Dan pesan juga nih buat kita para penulis, para blogger, yang mana itu kita tuh kalau menyajikan berita itu memang harus yang bisa dimengerti dan juga nggak menimbulkan kontroversi gitu Kak. Ini bisa jadi pelajaran buat kita sih tentunya.
Nih, ada pesan dari Kak Ralin buat yang mau ngirim tulisan ke Duta Damai juga dipersilahkan, kami akan dengan senang hati menerimanya. Nah, kemudian juga permisi, ini jaringan saya atau jaringan kalian ya? Permisi teman-teman, ini karyanya emang loading di tempat saya atau di tempat kalian juga loading? Kak Riannya keluar ya? Kita cari karyanya keluar guys. Tunggu dulu ya. Kita invite lagi. Maklum ya guys, namanya juga internet naik turun gitu. Kita sambil nunggu Kak Riannya join nih, kita cerita-cerita dulu ya. Kalau untuk Mela sendiri gitu. Ya, ya. Sorry ya, jadi kayaknya gangguan sinyal. Ya, bisa kita lanjut. Mungkin tadi karena gangguan sinyal dari aku. Ya, mungkin tadi gangguan sinyal ya dari aku, soalnya ini apa, cuacanya agak mendung di sini, jadi tiba-tiba sinyal hilang. Sampai mana tadi? Halo Karian, suara ulun terdengar nggak Kak? Ya, kedengaran, ya, kedengaran. Kayaknya Karian bisa Agak bergema, agak bergema. ya, Kalian bisa pakai headset biar Ya, ini suara aku kedengaran ya, Melati? Halo, suara aku kedengaran? Oke, tunggu.
Iya, Kak. Aku kedengaran? Aku kedengaran? Iya, terdengar, Kak. Ya, baik. Ya, baik. Kita kita aja. Oh ya, di sini aku juga mau menjawab beberapa pertanyaan. Iya, Kak. Tadi kan aku di Instagram ada buka Q&A gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mm-mm. Oke, yang pertama adalah boleh nggak kita mengkritik pemerintah? Jadi kalau menurut aku dalam satu hal tulisan, apalagi kan kita ini negara demokrasi. Jadi otomatis hak untuk berbicara itu boleh gitu. Nah, tapi dalam mengkritik pemerintah kita juga memahami yang namanya kode etik jurnalis ya. Jadi ada tata caranya dalam kita mengkritik pemerintah. Jangan sampai kita mengkritik tetapi justru kritik kita itu dalam emosional gitu. Dan kita mengkritik harus memberikan solusi sehingga solusi itu bisa dijadikan penyelesaian masalah nanti bagi pemerintah itu sendiri gitu. Nah, terus yang kedua tadi manfaat menulis yang aku rasakan. Nah, yang pertama adalah sebenarnya manfaat menulis itu banyak sekali sih. Yang pertama kita bisa mengikuti kompetisi misalnya. Jadi kompetisi menulis itu sangat banyak dan pokoknya ketika kita berstatus siswa, pelajar ataupun mahasiswa itu banyak lomba menulis. Nah, jadi manfaat menulis itu selain untuk mengasah skill menulis kita, juga untuk meningkatkan mental kompetisi kita. Karena semakin bagus tulisan kita, berarti mental kita semakin bagus juga untuk mengikuti kompetisi selanjutnya. Nah, terus selain itu juga manfaat menulis itu kita bisa jalan-jalan nih ke luar daerah, karena kan banyak nih kegiatan-kegiatan full pendek gitu, yang tapi salah satu syarat pendaftarannya itu kita harus membuat tulisan, biasanya itu tulisan esai ataupun motivation letter biasanya di salah satu pendaftar. Nah, yang ketiga ini adalah pertanyaan awal mula aku menulis. Jadi tadi sudah aku jelaskan ya, awal mula aku menulis itu memang karena yang pertama karena aku ikut lembaga pers mahasiswa, di mana aku di sana mau mulai untuk menulis berita. Yang kedua adalah aku bergabung dengan Duta Damai. Jadi dengan bergabung Duta Damai, yang mau tidak mau kita tiap bulan harus ada membuat satu konten tulisan sehingga tulisan kita semakin terasah gitu. Oke, silahkan Melati lanjut. Baik, terima kasih Kak. Kalau dari Mela sendiri sih kayak soal nulis ini kayaknya udah makanan gitu. Apalagi Mela kan kuliah di itu kesehatan masyarakat yang mana itu tuh tugasnya memang bisa dibilang hampir semua tugas itu tuh kayak nge-review jurnal, terus juga bikin critical review soal jurnal ilmiah. Jadi kayak emang tulisan itu sangat penting gitu untuk dikembangkan karena kalau tulisannya bagus tentu nilainya juga bagus dong kan ya Kak. Nah jadi bisa jadi tips juga tuh buat teman-teman yang sudah di bangku perkuliahan ataupun mau masuk ke dunia perkuliahan, kayak tulisan itu tuh nggak bisa kita hindari gitu, kayak menulis karena apapun itu kita pasti nulis, apalagi zaman sekarang kuliahnya online kan, tentunya kita juga makin banyak tuh tugasnya kalau online, kalau menurut saya pribadi sih Kak. Dari kalian sendiri mungkin yang pernah merasakan gimana kuliah offline mungkin tahu aja ya Kak, gimana lebih beratnya mungkin. Jadi kebetulan. Ya Kak. Ya. Jadi kebetulan ketika corona datang, aku alhamdulillah udah lolos gitu. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang seangkatan sama Mela yang belum pernah merasakan kuliah offline gitu, kuliah online yang mana bisa dibilang tugasnya emang sebagian besar kalau di Kesmas sendiri itu nge-review jurnal sih Kak. Jadi emang harus nulis gitu. Bagaimanapun gitu. Jadi harus nulis. Siapa tahu nih teman-teman juga ada yang tertarik nanti kalau Duta Damai oprek, siapa tahu mau masuk bidang blogger juga. Bisa mulai diasah tulisannya. Bidang lain juga keren banget.
Kira-kira gimana nih teman-teman, ada pertanyaan nggak buat Mela ataupun buat Karian nih? Kita akan jawab dengan senang hati. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan ya. Mm-mm. Ini ada cerita sedikit. Jadi ketika 2017 akhir itu kan aku ikut salah satu kompetisi karya tulis di fakultas gitu. Nah, jadi saat itu tulisan aku nggak bagus amat, tapi alhamdulillah bisa juara satu gitu. Nah, tapi kenapa jadi bisa juara? Jadi ketika aku presentasi di depan juri, jurinya tuh ngomong kayak gini. Aku itu bingung, kata jurinya. Kenapa ide yang kamu tuliskan di karya ini agak nanggung gitu. Aku justru lebih paham ketika yang kamu jelaskan secara presentasi. Nah jadi tapi kata jurinya seseorang itu akan bisa memperbaiki tulisan ketika dia ingin belajar. Nah akhirnya setelah itu nggak nyangka nih lolos mewakili fakultas universitas gitu. Padahal untuk saat itu kemarin memang tidak bagus amat. Cuman kebetulan mungkin karena menang di speaking aja. Jadi tulisan itu sebelum universitas. Oke, ini sudah ada dua penanya kayaknya. Iya Kak, ini berhubungan sama yang Kak jelasin tadi sini. Pendapat dengan orang yang suka menulis tapi tidak lancar berbicara, gimana tuh Kak? Oh ya. Dari Abdul Khalid. Iya, Abdul Khalid Rahmadi. Bagaimana pendapat kamu menulis? Oke. Jadi gini, setiap manusia itu punya skill semuanya gitu. Misalnya orang itu jago belum tentu dia bisa public speaking yang bagus. Tapi ketika dia jago public speaking, belum tentu juga dia jago nulis gitu. Sama halnya misalnya kayak anak DKP ya. Anak DKP jago desain nih, tapi belum tentu dia bisa menjelaskan isi desainnya ke orang lain gitu. Nah, ketika kita memang jago menulis, setidaknya itu kita punya dasar modal, misalnya kita pengen menulis, tapi misalnya kita pengen ikut kompetisi misalnya, atau lomba, otomatis kan kita harus ada tim yang bisa public speaking yang bagus dalam tim kita gitu. Nah, jadi misalnya kita yang jago nulis, otomatis kita bisa cari public speaking kita, maksud aku teman kita yang bisa berbicara di depan umumnya yang bagus. Jadi jangan sampai ya, kalau aku sih cari tim itu pasti berbeda semua. Misalnya ada 3 orang. Yang pertama itu orang yang teliti dalam kepenulisan, yang kedua adalah orang yang ahli dalam berbicara di depan umum, dan juga orang yang bisa mengatur cara kita presentasi gitu. Yang ketiga adalah orang yang bisa desain atau bikin prototipe kita untuk kompetisi. Jadi dalam tim itu usahakan punya keahlian yang berbeda. Jadi banyak nih orang juga yang bertanya ke aku ketika di Instagram, boleh nggak Kak ketika kita satu jurusan atau satu prodi itu kita setim atau misalnya untuk mengikuti kompetisi itu satu tim gitu. Kenapa tidak boleh gitu? Aku sering ikut kompetisi itu dalam satu jurusan yang sama ya, di geografi gitu. Nah, asalkan kita memiliki skill yang berbeda. Pengandaiannya kayak gini ya teman-teman. Misal dalam suatu tim bola, itu kan ada yang namanya kiper, back, pemain tengah, dan juga penyerang. Nggak mungkin kan semuanya istilahnya kayak penyerang gitu, atau nggak mungkin semuanya itu adalah pemain bertahan. Otomatis kita nggak akan menang-menang gitu. Itu sih kuncinya. Iya benar. Kalau Mela juga sependapat sama Karian bahwa dalam menulis itu kita tuh perlu tim yang emang beda-beda gitu kemampuannya. Karena ada peribahasa juga yang mengatakan bahwa koki yang banyak itu bisa menghancurkan bumbu gitu. Jadi kayak kalau terlalu banyak yang dalam satu bidang gitu, biasanya terjadi kayak perbedaan pendapat dan jadinya malah kacau gitu. Nah, jadi kita tuh perlu kayak berbeda-beda, beragam gitu. Jadi ada job listnya masing-masing. Nah, selanjutnya nih ada dari pertanyaan dari Kak Ralin. Pengalaman mengesankan ketika menulis. Kak Rian nih, kayaknya bisa diceritain dulu, Kak.
Pengalaman mengesankan ya. Oke. Pengalaman mengesankan ketika menulis itu sebenarnya gini. Ada yang mengesankan itu kalau menurut aku ketika kita mampu mengangkat local wisdom di daerah kita. Jadi ketika misalnya nih aku kan dari Danau Panggang, ketika aku mengangkat satu tulisan yang bertipe misalnya kearifan lokal Danau Panggang, baik itu misalnya ada kerbau rawanya, tapi sekarang kerbau rawanya itu ada di Kecamatan Paminggir ya, atau misalnya tentang aktivitas masyarakat di pinggiran sungai. Tentu itu kayak sangat berkesan gitu. Setidaknya orang tahu loh bahwa daerah aku ini punya sumber yang sumber yang bisa dijadikan objek wisata atau misalnya kearifan lokal yang perlu kita tonjolkan gitu. Jadi kayak ada kepuasan sendiri ketika kita mampu mengangkat lokal wisdom kita tuh ke masyarakat luas gitu, terutama lewat tulisan. Kalau Melati gimana? Kalau dari Melati pribadi ya Kak, apa yang mengesankan itu misalnya kita nulis nih. Kalau Mela kan bidangnya kayak sering nulis cerita gitu Kak. Nah terus tiba-tiba tuh ada yang ngomong gitu kalau yang kamu tulis nih kayak relate loh sama kehidupan aku, kok kayak kayak bisa banget gitu relate, terus kayak aku tuh merasa bahwa aku tuh gak sendirian. Nah itu tuh kayak mengesankan buat Mela Kak, kayak alhamdulillah gitu dari tulisan kita itu bisa bikin orang lain merasa bahwa dia itu nggak sendiri gitu Kak, bahwa dia tuh merasa dia tuh punya temen. Nah jadi kayak dari tulisan yang bikin orang lain merasa kayak gitu, itu tuh kayak melahirkan rasa ingin nulis lagi gitu, biar kayak banyak orang-orang yang nggak merasa sendirian, terus juga biar bisa menghibur dia. Kayak gitu aja sih Kak kalau dari Mela. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mulai mencintai menulis itu tentu susah gitu untuk tidak menulis gitu. Kayak sebulan kayak kali atau tiga kali yang berkali. Kita Nah, kayaknya break dulu Kak, kalau soalnya di sini azan ya. ya ya Heeh. oh iya oh iya. Oke, udah selesai Kak azannya di sini. Ya, baik. Bisa dilanjut Kak. Bisa dilanjut. Nah, jadi mengenai menulis sebenarnya ketika kita
ketika kita sudah mulai tertarik untuk terjun ke dunia menulis, otomatis secara tidak langsung itu akan pertama adalah kita bisa membuat suatu gagasan atau mengekspresikan suatu gagasan itu menjadi suatu alur cerita yang menarik gitu, karena kita sudah terbiasa untuk menulis. Nah, namun bagi pemula misalnya teman-teman otodidak ya, aku belajar menulis itu otodidak ya teman-teman. Selain aku di luar dari ikut lembaga pers mahasiswa. Karena ketika kita ikut lembaga pers itu kan otomatis kita hanya mempunyai skill nulis berita atau artikel, sedangkan yang menulis karya ilmiah segala macam itu aku otodidak. Cara belajar otodidak itu yang pertama adalah kita bisa mencari referensi itu di internet. Tapi referensi di internet itu kita bisa mencari contoh tulisan bertipe jurnal, artikel populer, ataupun misalnya teman-teman esai gitu. Nah, terus juga misalnya teman ikut kompetisi nih. Pertama kali ikut kompetisi, tidak mungkin kita bisa langsung menang. Kayaknya itu mungkin dari 100 orang itu cuma 2 atau 3 orang yang bisa langsung juara bagi dia pertama kali ikut lomba kompetisi, sedangkan dia tidak punya skill nulis gitu. Nah, begitu juga ketika aku ikut kompetisi menulis pertama kali ikut itu, aku nggak menang gitu. Dan bahkan bukan hanya pertama kali, beberapa kali ikut kompetisi, hampir dalam 1 tahun itu 2017 aku memulai ikut lomba itu aku baru sekali juara. Ya tadi yang juara 1 karena public speaking-nya yang lebih menonjol, sedangkan yang lainnya itu kalah gitu. Namun ketika kita kalah dalam kompetisi, kita cari informasi ataupun kontak yang sang juara. Aku biasanya kayak gitu. Jadi aku chat yang juara 1 atau 2, aku coba tanya, boleh nggak aku pinjam atau lihat gitu karya esai kalian. Jadi dengan cara kita melihat karya esai sang juara, kita mempunyai cara atau kita mempunyai pandangan bagaimana cara menulis itu yang bagus gitu. Nah, karena apa? Karena kalau kita belajar sendiri otodidak, kita juga harus bisa belajar dari pengalaman orang lain. Mungkin kayak itu sih dari aku tambahannya. Kalau dari Mela sendiri nih ada pengalaman juga soal nulis. Kan dulu 2019 pas SMA, Mela tuh pernah ikut itu Kak, Duta Baca Kalimantan Selatan, Duta Baca Tabalong. Yang mana itu tuh kayak disuruh kita tuh bikin ringkasan mengenai sebuah buku. Nah, tentunya harus dibaca dong ya. Jadi kita tuh harus baca, kemudian kayak isi dalam bacaan tersebut kita ringkas yang kita tulis. Nah, dalam menulisnya ini juga perlu kayak skill juga kalau menurut Mela, soalnya dari observasi teman-teman yang juga menang dalam Duta Baca itu tulisannya tuh memang kayak yang rapi gitu, kayak emang terstruktur. Nah, jadi dalam kayak kita tuh kalau menulis tentunya kayak yang Kak Rian bilang tadi, kita tuh harus banyak baca. Jadi kalau kita baca tentunya kita paham, terus kemudian pas kita tulis kita semakin paham apa isi dari buku tersebut. Nah, jadi kalau dari Mela sendiri ya itu tadi, kita di samping menulis juga kita harus memperbanyak membaca seperti yang sudah Kak Rian sampaikan tadi. Ya. Ya benar sekali. Jadi, di samping kita suka menulis, setidaknya kita harus sering membaca. Nah, aku ada pertanyaan nih buat pelatih ya. Iya Kak. Awal mula tertarik gabung di Duta Damai itu kenapa? Jadi awalnya izin jawab ya Kak. Jadi awalnya itu dulu tuh lihat dulu ada di Instagram, ada informasinya. Kemudian kayak penasaran kira-kira jujur nih, awal daftar kayak sama sekali belum tahu nih Duta Damai itu apa. Jadi kayak terus buka websitenya, buka sosial medianya, kayak baca-baca. Awalnya bingung sih, kayak ini tuh kok ada divisinya gitu. Soalnya kayak setahu Mela kayak duta-duta itu kan ya duta aja gitu. Kayak nggak ada sih divisi-divisi kayak ini, kayak gini gitu. Makanya tadi Mela bilang kan unik gitu. Nah, terus kayak ngecek ada divisi blogger. Kayak kebetulan Melati kan suka nulis gitu. Jadi kayak tertarik nih. Sebelumnya emang sempat tertarik juga sama DKV juga. Tapi kayak masih belum ada skill sebanyak itu gitu. Jadi ya udah blogger aja gitu. Nah, jadi ya udah pas wawancara, diwawancarakan nih sama kakak Duta Damai. Itu awalnya tuh kayak ya
kalau dari Mela sendiri tuh pede aja gitu, ngomong aja apa yang udah dicari informasinya, meskipun ya mungkin dari kakak-kakak senior dulu tuh tahu aja sih gimana gitu, kayak informasi yang Mela sampaikan mungkin terkesan kayak gimana gitu. Nah, tapi yang pasti tuh kayak ya udah sampaikan aja gitu apa menurut Mela soal Duta Damai. Soalnya ditanya juga dulu tuh kan pandangan tentang dunia terorisme gimana, pandangan tentang radikalisme gimana, ditanya kayak gitu kan. Jadi ya udah sih kayak ngalir aja. Terus juga dulu sempat kan ngechat Karian kalau nggak salah kayak mau ngundurin diri ya Kak. Itu tuh karena karena takut gitu soal tugas kuliah yang keteteran gitu. Nah tapi kayak dibilang aja ya udah coba aja, kata Karian ya udah coba aja, tahu-tahu kayak lolos wawancara, kemudian ikut pelatihan, ya itu tuh kayak suatu keajaiban sih Kak, kayak gitu. Ya, kalau aku lihat sih kayaknya memang pendaftaran Duta Damai kalian 2020 itu memang ketat gitu. Karena apa ya? Pendaftarnya banyak, sedangkan kota kegiatannya itu kan sedikit, hanya untuk 30 orang ya. Nah, beda sama aku itu 60 orang. Jadi bloggernya itu 30, DKP-nya 20, terus juga isinya 10. Nah, kalau zaman aku itu kan untuk bloggernya banyak gitu. Makanya kemarin ketika ada perpanjangan Damai, aku pikir ini kesempatan aku untuk ikut karena kan teman-teman aku udah ikut gelombang pertama. Nah, jadi ketika wawancara aku juga ada wawancara gitu. Cuman wawancaranya bukan dari senior Duta Damai. Aku angkatan utama ya. Langsung dari teman-teman PMD, Pusat Media Damai. Jadi kemarin itu aku kalau wawancaranya tidak seperti kalian misalnya lewat link Zoom atau video call, tapi hanya lewat telepon gitu. Oh, iya. Ya kan 2017 itu masih telepon lewat handphone. Itu ditanya juga mulai dari konten negatif itu apa, wawasan kita soal terorisme itu apa gitu. Dan mungkin ini bisa jadi kisi-kisi buat teman-teman yang lagi nonton live ini Damai mungkin. Bisa Nah, jadi terorisme, habis itu seputar perdamaian, dan juga seputar Bhinneka sama dan Pancasila gitu. Nah, jadi ketika sudah dijawab, nah, dan biasanya ketika orang bawa wawancara ini kan kebetulan Mas yang wawancara adalah Mas Haikal ya. Mas Haikal ya. Beliau dari PMD. Beliau tanya, kamu ada nggak website atau blog yang pribadi gitu untuk dikelola gitu. Nah, kebetulan aku punya tetapi nggak aktif. Nah, jadi aku blog itu kirim. Dan terus yang kedua adalah meminta tulisan kamu bagus kamu gitu. Jadi saat itu tulisan yang aku adalah tulisan tentang daerah Kerbau-Rawaku, dan akhirnya di sana keterima gitu. Jadi setelah ditelepon akhirnya disuruh karantina di Golden Tulip. Kalian kemarin Ratan In. Iya, Ratan In Kak, di Ratan In kemarin. Jadi terus juga akhir 2017 mendapatkan kesempatan sebagai salah satu wakilan Kalsel ke Jakarta gitu. Wah, keren. Nah, iya. jadi di Jakarta 5 harian. Jadi kita bidang blogger itu tulis nih. Kalau teman-teman tahu teman-teman blogger itu pasti ditarget satu tim misalnya minimal 10 tulisan misalnya. Iya. Nah, jadi saat kita ditargetkan tulisan satu orang itu tiga kalau tidak salah. Dengan berbeda. Jadi ada berita, ada opini. Jadi setelah kita kegiatan materi jam 10 malam,
itu kita nggak tidur gitu. Jadi jam 11 jam 1 itu kita bikin tulisan konten karena besok orang gitu. Jadi kayak target banget. Iya, benar Kak. Sama kayak kemarin juga presentasi kemudian. Iya, benar. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Mau nanya Iya. Kak, apa perbedaan isi pesan menulis di WA dengan berbicara tatap muka? Oh, beda. WA WhatsApp ya, WD. WhatsApp Kak. Nah, apa perbedaan menulis WA dengan tatap muka? Otomatis gini, kalau kita menulis di WA berarti dalam bentuk chat ya. Dan biasanya chat itu tergantung cara kita si pembaca mengekspresikan tulisan itu. Misalnya aku udah kenal sama laki misalnya. Terus aku udah tahu cara bicara gimana, otomatis ketika aku membaca tulisan dia, walau tulisan bercanda atau segala macam gitu, paham apa yang ingin dia sampaikan. Beda misalnya dengan orang yang baru aku kenal, terus dia nggak ada komatiknya, kadang itu kita bingung dan wah ini kayaknya orang marah-marah gitu. Nah, makanya ketika kita menulisnya baik dan benar, otomatis pesan itu mudah gitu dicerna. Nah, kalau berbicara tatap muka otomatis lebih mudah. Kayak apa ya? Jadi aku contohkan kayak gini. Banyak orang ketika dia menulis baru aja tetapi dia bingung untuk melanjutkan paragraf berikutnya gitu. Nah, sedangkan tatap muka kita itu nggak ada kebingungan lagi. Paling kan kita kayak terdiam beberapa saat misalnya sedap gitu aja gitu. Karena kita akui kan manusia itu punya Kapasitas kita otaknya. untuk berbicara gitu. Ada kapasitasnya juga. Nah, iya. Ya, oke. Ya, kalau melatih gimana? Apakah tentang untuk menulis atau lebih berbicara di depan umum? Kalau ditanya soal suka nulis atau berbicara, Ulun lebih milih yang public speaking sih Kak. Kayak soalnya kayak sama temen-temen di kuliahan aja gitu. Soalnya Mela punya temen nih Kak, yang mana dia tuh kalau ngetik pesan itu terkesan kayak marah gitu. Padahal orangnya nggak marah. Jadi kayak kalau sama dia tuh, kalau sama teman kayak gitu tuh lebih males kalau untuk kayak chatan gitu. Lebih enak ngomong langsung. Soalnya kalau ngomong langsung tuh orangnya baik banget. Tapi pas di chat dia tuh kayak ya gitu dicuek gitu. Nah, jadi bisa pesan juga nih buat kita pribadi kalau balesin orang gitu ya, biar orang nggak salah paham. Tapi ya itu kembali lagi sih ke pribadi masing-masing gitu. Makanya itu sih namanya yang ada rasa ya Kak, tak kenal maka tak sayang ya kayak gitu sih. Mana nih Karian ada yang mau disampaikan lagi? Kira-kira nih satu pertanyaan lagi deh dari Mela nih. Karian itu pernah gak sih Kak kayak pengen mogok nulis gitu Kak? Karena mungkin ada perasaan pribadi atau apa gitu. Oke. Pertanyaan yang susah gampang ini. Iya. Oke, mungkin ini sekalian dari aku ya. Iya. Oke, soalnya 5 menit lagi kita Iya, sebentar jadi lagi. mau nulis gitu. Sebenarnya gini, dalam manusia pasti ada titik jenuh ya. Jadi kadang misalnya minggu ini kita nulis 5, kadang minggu berikutnya itu kita kayak nggak bisa ide gitu. Atau misalnya kita ada kesibukan yang banyak sehingga membuat kita tuh kayak nggak ada waktu untuk nulis gitu. Nah, jadi kalau untuk bosan atau mogok nulis itu sebenarnya belum ada. Nah, namun ketika nggak bisa nulis atau misalnya karena ada kesibukan terus kita nggak bisa nulis, itu ada gitu. Dan mungkin sering ya. Jadi misalnya kayak bulan ini, bulan April tadi aku cuma satu tulisan untuk Duta Damai. Jadi mungkin bulan-bulan yang kemarin itu misalnya ada 2 atau 3, nah sekarang cuma 1 tulisan gitu. Nah, mungkin karena banyak kesibukan gitu. Tapi untuk mogok dan bosan nulis itu kayak enggak sih, karena kayak udah suka aja gitu. Apalagi misalnya kita ini
tertarik dengan dunia esai ya. Kalau aku esai gitu. Nggak tahu kalau Melati misalnya suka genre tulisan apa gitu. Nah, kalau aku esai ini kan otomatis walau udah lulus kuliah nih, kadang aku suka ikut lomba esai gitu. Tapi lomba esai yang kategori umum ya. Jadi saingannya lebih luas sih gitu dibanding kategori mahasiswa aja gitu. Nah, jadi melalui tulisan esai itu secara tidak langsung kadang aku menemukan ide-ide baru gitu dan istilahnya ide yang perlu kita kembangkan lagi. Jadi kayak semakin secara tidak langsung semakin terasa juga si tulisan kita gitu. Dan yang membuat aku suka nulis itu sebenarnya gini. Orang lain tuh kayak senang gitu ketika orang lain tahu kita dan tahu isi yang ingin kita sampaikan, itu kayak ada kepuasan tersendiri sih gitu bagi aku. Kalau Melati gimana? Iya, sama juga sih Kak, kayak Kakak. Kalau yang seperti Mela sampaikan tadi ya, yang mengesankan itu saat orang tahu gitu, bahwa yang nulis itu kita gitu. Jadi kayak bahagia aja sih gitu Kak. Kalau Mela sendiri sih untuk yang itu bisa dibilang ada istilahnya tuh, yang mau mogok nulis itu namanya writer block gitu, yang mana itu tuh kayak kita tuh gak ada ide buat nulis apapun. Nah kalau Mela sih cara mengatasinya biasanya melakukan hal-hal yang Mela senangi dulu. Kemudian baru kalau udah relax baru kita tuh nulis lagi gitu. Kecuali emang dikejar deadline itu ya mau nggak mau sih kita tuh harus maksimalin nulis. Tapi yang pasti jangan terpaksa gitu, intinya gitu sih Kak. Jadi kira-kira live-nya sampai sini dulu ya Kak. Mela izin nyampain kesimpulan dulu nih dari live kita hari ini. Nah, jadi ada tips and trick dari Karian juga tadi untuk yang bisa mengekspresikan gagasan melalui tulisan dan bagaimana biar tulisan itu bagus. Yang pertama yaitu tentunya rajin membaca. Biar informasi yang kita tulis dalam tulisan itu tuh kaya akan informasi dan juga kita itu sangat perlu banyak referensi. Nah, kemudian biar gak jadi beban nih kita misalkan kita nih kayak cuman suka genre fantasi gitu. Yang nggak apa-apa sih kita baca aja dulu fantasi. Siapa tahu kan dari genre fantasi kita akan berkembang lagi ke genre-genre yang lain gitu. Jadi kayak gak usah dijadiin beban, baca aja. Karena setiap buku, setiap tulisan itu pasti punya informasi yang belum kita ketahui. Yang selanjutnya ada catat setiap ide yang muncul. Nah ini jangan lupa juga untuk dicatat gitu, karena ide itu munculnya kadang kita nggak tahu kapan gitu. Nah yang ketiga ada opsional, kalau kita tuh males nyatet ide tersebut bisa direkam aja dan ceritakan ide tersebut. Yang keempat, menulislah tanpa beban. Jadi kayak yang kata Karian tadi, kayak semakin kamu tuh terobsesi untuk nulis tulisan yang bagus, itu tuh kayak semakin capek dan rasanya tulisan itu tuh malah jadinya nggak maksimal gitu. Jadi kurang-kurangin deh kayak berpikir bahwa kita tuh harus perfect gitu, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, jangan terpaku juga sama tulisan orang lain. Nggak apa-apa kita jadiin referensi, tapi jangan sampai kita tuh kayak bikin diri kita kayak aku harus kayak dia, aku harus kayak dia. Nggak harus kayak gitu. Just be yourself gitu. Yang kelima, atau selanjutnya, jangan malas juga untuk review dan mengedit tulisan. Ada quote menarik nih dari penulis terkenal Ernest Prakasa. Mungkin teman-teman juga udah pada kenal. Dia itu bilang, write drunk, edit sober. Yang mana artinya itu tulislah seperti orang yang sedang mabuk gitu. Kayak pokoknya tulis aja. Nah, tapi pastikan saat kita nge-review atau mengedit, itu tubuh kita udah bener-bener fit untuk masuk ke proses editing. Selanjutnya untuk teman-teman yang cuma punya bakat menulis tapi kayak malu buat public speaking ataupun sebaliknya, itu nggak apa-apa, kita tonjolin aja apa bakat mendasar kita, karena seperti kata Karian tadi, itu udah jadi bisa sebuah modal bagi diri kita untuk bisa lebih berkembang. Nah, itu aja sih Kak kesimpulan yang mau Mela sampaikan dari Karian sendiri. Apakah ada lagi? Ya, mungkin ini tambah sedikit ya. Jadi teman-teman, program Bapak Pandiran kita itu ada setiap sore ya. Jadi nanti patangin aja Instagramnya. Jadi akan ada nanti tema-tema yang menarik kita bahas setiap minggunya. Iya, moderator dan juga pematerinya juga berbeda setiap minggu. Jadi nantikan terus konten-konten menarik dari Duta Damai, dan jangan lupa nih
cek juga Instagram kita, serta Twitter, serta juga website, dan juga YouTube kita. Karena banyak sekali konten menarik dari teman-teman yang sangat kreatif dan juga informatif. Baik, dipersilakan kalau kalian mau menyampaikan pesan lagi. Apakah wah, Kariannya hilang lagi nih sepertinya. Tunggu bentar ya, teman-teman. Ini Karian atau jaringan Mela ya yang hilang? Sepertinya Karian ya. Ya udah, kalau begitu karena kayaknya Kariannya keluar lagi. Jadi Mela tutup aja pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada yang telah menonton dan juga telah bertanya. Jangan lupa ya, seperti yang Mela sampaikan tadi, untuk follow dan juga like serta share postingan-postingan kita yang ada di Instagram. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Duta Damai Kalsel. Nah, dan juga terima kasih kepada Kak Erik juga, kepada Kak Ralin, serta juga kakak-kakak yang lain yang sudah mensupport adanya program ini. Nah, saya sebagai moderator sendiri pamit undur diri dan juga mewakili Kak Rian, memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ada yang kita ekspresikan itu kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jumpa lagi di papan giliran lainnya ya teman-teman. Terima kasih banyak.